Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada November 2024 tumbuh tipis dengan kecenderungan melambat. Posisi utang luar negeri Indonesia atau ULN Indonesia pada November 2024 tercatat sebesar 424,1 miliar dolar Amerika Serikat atau secara tahunan tumbuh 5,4%. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengatakan pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 7,7% secara tahunan. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan penurunan ULN swasta. Menurut data Bank Indonesia, ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada November 2024 tumbuh sebesar 5,4%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 8,6%. Sementara itu ULN swasta juga menurun. Pada November 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,6 miliar dolar AS atau mengalami kontraksi 1,6% secara tahunan, lebih dalam dari kontraksi 1,4% pada Oktober 2024. Angka garis kemiskinan di Indonesia naik berdasarkan catatan terbaru dari Badan Pusat Statistik per September 2024. Nilai garis kemiskinan terbaru sebesar Rp595.242 per kapita per bulan atau naik 2,11% dibandingkan pada Maret 2024 senilai Rp582.932 per kapita per bulan. Garis kemiskinan di perkotaan pada September 2024 senilai Rp611.763 atau naik dibanding catatan per Maret 2024 yang sebesar Rp601.871. Sedangkan garis kemiskinan di perdesaan ialah senilai Rp566.655 dari sebelumnya pada 2023 sebesar Rp566.874. Komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan masih berupa beras dengan sumbangan terbesar yakni 21,01% di perkotaan dan 24,93% di perdesaan. Sementara itu rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. SKK Migas mengungkapkan sebanyak 503 sumur minyak idle yang tidak dioptimalkan telah ditawarkan ke investor. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menggenjot produksi minyak siap jual atau lifting. Kepala SKK Migas Joko Siswanto mengatakan bahwa saat ini proses penawaran sumur idle ke investor masih berlangsung. Adapun 503 sumur tersebut merupakan sumur yang dioperasikan Pertamina. Sebelumnya Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya telah memetakan sumur-sumur minyak idle di Indonesia. Hal ini penting dilakukan untuk mengerek produksi minyak siap jual atau lifting yang setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Bahlil mengatakan pihaknya sudah membentuk tim satgas khusus untuk menangani pemanfaatan sumur-sumur idle. Jika para operator sumur tersebut tidak berniat mengaktifkannya kembali, pemerintah siap mengambil alih pengelolaannya. Lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji beberapa skema pengelolaan sumur idle tanpa melalui mekanisme lelang, sehingga prosesnya lebih efisien. Bahlil memperkirakan setidaknya terdapat sekitar 4.500 hingga 5.000 sumur idle di seluruh Indonesia. Meski tiap sumur hanya mampu menghasilkan antara 10 hingga 15 barrel, namun jika diakumulasikan akan berdampak pada peningkatan lifting minyak di Indonesia. Inflasi Amerika Serikat pada Desember 2024 dilaporkan mencapai 0,4%. Tingkat inflasi secara tahunan atau year on year mencapai 2,9%. Inflasi dipengaruhi oleh harga energi yang kembali meningkat di akhir tahun sebesar 2,6%. Dorongan terbesar adalah bensin yang mencapai 4,4%. Pangan juga memberikan andil 0,3%. Sementara itu, inflasi inti berada di level 3,2%. Besaran tersebut sedikit lebih baik dari perkiraan sebesar 3,3%. Kelompok ini tidak memperhitungkan makanan dan energi. Akibat data inflasi negeri Paman Sam, rupiah tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Dilansir dari Refinitiv, rupiah ditutup melemah 0,25% di angka Rp16.335 per dolar. Posisi ini selaras dengan penutupan perdagangan 15 Januari yang juga terkoreksi 0,34%. Harga nikel terus tertekan hingga mencapai level 15 ribuan dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bursa Logam London atau LME,
Pada 16 Januari 2025, harga nikel tercatat $15.850 AS per ton atau turun 0,66% dari posisi sebelumnya. Dua faktor penyebab harga nikel dunia berada dalam tren turun yang panjang, yakni pasokan yang melimpah dan permintaan yang lesu. Lonjakan produksi dari produsen utama seperti Indonesia, Australia, dan China akan mempertahankan kondisi kelebihan pasokan. Surplus global diperkirakan akan sedikit menyusut dari 103.000 ton metrik pada tahun 2024 menjadi 87.000 ton metrik pada 2025. Sementara dari sisi permintaan, sektor baterai listrik sedang menghadapi tekanan karena adopsi yang semakin meningkat terhadap baterai lithium iron phosphate atau LFP, serta permintaan yang meningkat untuk kendaraan hybrid plug-in, mengurangi kebutuhan akan baterai dengan kandungan nikel tinggi. Tak hanya itu, penjualan kendaraan listrik yang melambat dan potensi pembatalan kredit pajak federal di negeri Paman Sam sebesar $7.500 turut mempengaruhi harga nikel. Jika Presiden Trump melanjutkan rencana tersebut, dapat memperlambat transisi energi dan mengurangi permintaan nikel dari Amerika Serikat.